selamat hari Minggu. Pada minggu ini kita akan memulai ibadah kita yang akan dibawakan oleh Kak Efraim dan Kak Junius. Sebelumnya adik-adik mempersiapkan peralatan dan ada apa aja itu? Ada Alkitab, Kidung Ceria, dan persembahan Kak Efraim. Nah adik-adik, oke. Sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Mari adik-adik kita bangkit semua. Berdiri yuk. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita akan menyanyikan satu kali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Oke adik-adik, lagu ice breaking berikutnya judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Baik adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita bersatu teduh dulu ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. sekali lagi adik-adik. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Selanjutnya adik-adik kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 151, Aku Bersuka Cita. Aku
bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sekali lagi ya adik-adik. Ku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Junius. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kiranya Kau menyertai kami juga selalu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Kakak ulangin sekali lagi adik-adik. Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan 6. Kakak akan baca kalimat yang tercetak keluar dan Kak Efraim dan adik-adik yang tercetak ke dalam. Dimulai dari kakak ya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan. Selanjutnya kita akan respon Mazmur dari Kidung Ceria nomor 280, tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Kita akan ulang satu kali lagi. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Selanjutnya adik-adik kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Pinkan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Pinkan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau beritahu lagi kepada adik-adik bahwa tema kita pada hari ini adalah Aku mau mendengar kehendaknya. Dan nas Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam
Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Nah, adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya? Nah, sebelum kita membaca, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami serta telinga kami Tuhan. Biarlah kami dapat mendengar dengan baik firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah dibuka Alkitabnya? Sekali lagi ya kakak sebutkan. Pada hari ini nas Alkitab kita terambil dari Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Dan hari ini teman kita, adik Jevan, akan membantu kita untuk membacakan nas Alkitab pada hari ini. Alkitab kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaannya dan berbicara tentang tujuan kepergiannya dan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri dekatnya yaitu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakan itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka masuk ke dalam. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun yang telah mereka lihat itu. Kisah Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Pada suatu hari, Yesus membawa ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, tiba-tiba wajahnya dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Kemudian tampaklah Tuhan Yesus sedang berbicara dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Melalui Musa, Tuhan memberikan hukum Taurat. Kemudian, Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian
dan sudah lebih dulu diangkat ke sorga oleh Tuhan. Nah, mereka sedang berbincang mengenai karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan sejak dulu akan tergenapi dan berpuncak dalam pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ketika ketiga murid Tuhan Yesus terbangun dari tidurnya, mereka sangat kaget dan takjub sekali melihat penampakan Tuhan Yesus dan adanya Musa, begitupun dengan Elia. Bahkan Petrus sampai menawarkan untuk membangun kemah untuk Musa dan Elia. Begini katanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dia katakan. Karena Musa dan Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi, tapi untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan mati di kayu salib di Yerusalem. Padahal beberapa hari sebelumnya, Petrus dan para murid sudah diberitahu mengenai penderitaan yang akan Tuhan Yesus alami. Jadi, Petrus ternyata tidak sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Yesus. Kemudian, datanglah awan menghampiri Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu mereka takut. Dan terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Tuhan Yesus tinggal seorang diri. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak kita untuk menjadi anak yang dengaran seperti lagu ini. Anak sekolah minggu dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, seperti lagu itu adik-adik. Kepada siapa saja kita harus dengar-dengaran? Ya, kepada Tuhan, kepada mama papa, kepada orang yang lebih tua daripada kita semua, dan kepada ibu guru di sekolah, juga kepada kakak sekolah minggu di gereja. Nah, jadi nanti kalau papa mama di rumah ada yang bilang seperti ini, "Amel, jangan main handphone terus ya nak, nanti mata kamu sakit." Sebagai anak sekolah minggu, berarti apa yang harus dilakukan Amel? Ya, Amel harus berhenti bermain handphone. Dia harus istirahat sejenak dari handphonenya. Walaupun kita tahu sekarang ini kan lagi online ya, sekolah online, kita belajar pun lewat media handphone. Tapi kita tidak bisa lama-lama berada di depan layar handphone ataupun laptop, karena mata kita perlu istirahat supaya tidak sakit. Nah, maka dari itu, kalau nanti mama papa di rumah ada yang menasehati adik-adik seperti itu, maka apa yang harus adik-adik lakukan? Iya, adik-adik harus mendengarkan nasihat orang tua. Berhenti bermain handphone. Kalau tidak, apa yang akan terjadi?
mata kita akan sakit. Nah, adik-adik, di sini kakak juga mau ngajak adik-adik untuk setia. Setia dalam apa ya? Setia untuk selalu mendengarkan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Nah, kita bisa tahu kehendak Tuhan bila kita membaca Alkitab. Kalau kita rajin baca Alkitab, maka kita akan tahu apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita. Lalu dengan mendengarkan ibadah IHMPA atau ibadah IRT atau ibadah hari Minggu, kita juga bisa tahu apa sih yang Tuhan mau dari kita. Nah, adik-adik, ingat ya, pesan pada hari ini, firman Tuhan ingin mengajak kita untuk menjadi anak yang dengar-dengaran kepada siapa saja. Hayo, tadi kakak sudah bilang, terutama kepada Tuhan. Lalu kepada siapa lagi? Kepada mama dan papa. Terus kepada siapa lagi ya? Kepada orang yang lebih tua dan ibu guru di sekolah serta kakak sekolah minggu di gereja. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Nah, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi anak yang selalu dengar-dengaran akan perintah-Mu, perintah orang tua kami, perintah orang yang lebih tua daripada kami Tuhan, serta ibu guru dan juga kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk aktivitasnya, pada hari ini, kelas TK dan kelas kecil akan mewarnai gambar gambar Tuhan Yesus, kemudian ada Nabi Elia dan Nabi Musa, lalu di bawahnya itu ada ketiga murid Tuhan Yesus. Siapa saja? Petrus, lalu Yakobus dan Yohanes. Nah, nanti tugasnya adik-adik warnai, kemudian beri nama, lalu kirim ke grup WhatsApp Pekat PA GPIB Jemaat Cipecang. Untuk kelas tanggung, nah kan tadi kita sudah belajar untuk menjadi anak yang dengar-dengaran. Berarti tadi kan sudah dengar ya firman Tuhan pada hari ini. Nah, tugas adik-adik adalah untuk merangkum firman Tuhan pada hari ini yang sudah adik-adik dengar. Nanti rangkumannya adik-adik jangan lupa diberi nama juga. Lalu dikirimkan ke grup WhatsApp Pelkat PA GPIB Jemaat Cipecang. Nah, adik-adik tadi telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Pinkan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan yang terambil dari mana, Kak Efraim? Dari Kidung Ceria 215, Hai dengar kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Sekali lagi adik-adik,
Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilku selalu, hai datang padaku. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Jadi lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dari awal ibadah hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih boleh mengizinkan kami, memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan IHMPA pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk setiap adik-adik layan Tuhan. Dimanapun adik-adik layan berada, Engkau mau selalu sertai, Engkau mau memberkati mereka, Engkau mau memberikan mereka kesehatan selalu. Tuhan Yesus, biarlah adik-adik ini Tuhan dapat menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Tidak lupa Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap pendidikan yang sedang kami tempuh pada saat ini. Tuhan Yesus mau memberkati setiap kegiatan belajar mengajar kami Tuhan melalui daring. Kiranya Tuhan mau memberikan hikmat agar kami Tuhan dapat menjadi anak-anak yang cerdas, agar kami dapat mengerti setiap materi yang disampaikan oleh guru kami. Begitupun juga dengan guru kami Tuhan, Tuhan mau memberkati setiap materi yang mereka sampaikan supaya kami dapat mengerti tentang ilmu pengetahuan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk setiap orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai orang tua kami, memberikan kesehatan selalu bagi mereka. Tuhan Yesus, berkatilah juga di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan Tuhan, dalam pekerjaan mereka, Tuhan mau berkati Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PA. Tuhan mau memberkati Pelkat PA Tuhan, dan biarlah di dalam Pelkat ini dapat menjadi salah satu wadah bagi adik-adik layan untuk menumbuhkan iman percaya mereka. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak layan yang berada di dalam Pelkat PA ini Tuhan. Tuhan mau memberkati, Tuhan mau senantiasa menyertai mereka dalam pelayanannya Tuhan. Kiranya apa yang dilakukan setiap kakak-kakak layan di dalam pelayanan ini hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan mau berkati dalam setiap aktivitas, pekerjaan dan pendidikan dari setiap kakak-kakak layan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, GPIB Jemaat Cipecang Tuhan, dan juga gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan mau memberkati dari jemaat yang berada di dalamnya, kemudian majelis jemaat, karyawan kantor, dan ibu bapak pendeta Tuhan yang senantiasa melayani di dalam gereja. Tuhan Yesus, biarlah gereja kami Tuhan dapat semakin bertumbuh dan bertumbuh lagi Tuhan. Dan biarlah gereja ini Tuhan dapat menjadi terang dimanapun gereja ini berada. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terutama saat ini masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus mau memberkati di setiap pemerintahannya Tuhan, dimulai dari pemimpin kami, kemudian pemerintahan di bawahnya.
dan juga untuk setiap satgas yang bertugas Tuhan, tenaga medis, kemudian para tentara Tuhan, polisi, dan semua yang terlibat Tuhan. Tuhan mau memberkati mereka, Tuhan mau memberikan mereka kesehatan selalu. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya hanya di dalam tangan-Mu lah bumi ini dapat pulih kembali ya Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk setiap janda, duda, fakir miskin, dan anak yatim piatu Tuhan. Tuhan mau memberkati mereka, Tuhan mau memberikan mereka kesehatan selalu. Sertailah mereka Tuhan. Di dalam setiap pergumulannya, Engkau mau selalu ikut campur tangan di dalamnya. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini akan dialaskan oleh doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan kita adik-adik lakukan seperti minggu-minggu pada lalunya, yaitu adik-adik memberikan persembahan, dimasukkan ke dalam amplop, ditulis tanggalnya, dan ditulis ibadah minggu pelayanan anak. Nah, untuk lagu persembahan kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Berbagi. Aku suka berbagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Bait kedua ya adik-adik. Aku pada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa persembahan. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini adik-adik semua dapat memberikan persembahan Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar berguna hanya dalam kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam warta Pelkat PA. Yang pertama, diharapkan adik-adik yang belum join ke dalam grup WhatsApp Pelkat PA, silakan menghubungi kakak-kakak setiap sektornya. Selanjutnya, untuk persembahan pujian. Nah, di sini kakak-kakak mengharapkan adik-adik dapat berpartisipasi juga dalam ibadah pada minggu-minggu berikutnya dengan memberikan persembahan pujian. Untuk persembahan pujian, adik-adik bisa kirimkan ke dalam grup WhatsApp atau adik-adik bisa mengirimkan kepada WhatsApp kakak-kakak layan. Yang terakhir, adik-adik untuk informasi berikutnya, adik-adik bisa dapat lihat di Instagram @pelkatpa_gpib_chip. Jadi di Instagramnya @pa_gpib_chip. Sekian dari Warta. Adik-adik, sekarang kita sudah berada di penghujung dari ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik ikut selalu ibadah-ibadah IHMPA pada minggu-minggu berikutnya. Kakak juga harap adik-adik selalu jaga kesehatan di rumah masing-masing.
sekarang kita akan masuk ke lagu penutup dari Kidung Ceria nomor 341, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sekali lagi adik-adik. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa penutup dulu yang akan disampaikan Kak Pinkan. Wah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung ibadah. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita beraktivitas. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan sedih adik-adik, karena minggu depannya lagi kita akan mengikuti impah selanjutnya. Kakak mau mengingatkan kembali, kalau mau aktivitas di keluar rumah, ingat 3M ya adik-adik, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jaga aku dan keluargaku, juga teman-temanku, supaya kami sehat semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Doakan supaya COVID ini menghilang Tuhan. Doakan kakak Layan, teman-teman sekolah minggu dan teman yang di TK Tuhan bisa sehat terus. Jangan COVID ini Tuhan terbungkus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Amin.
Yesus doakan supaya Tuhan Yesus Petra mau doa untuk Tuhan tolong jauhkan COVID, Tuhan lindungi Indonesia, Tuhan tutup buku sama Yesus, Tuhan tolong lindungi Joko Widodo, Tuhan Presiden semuanya, Tuhan yang ada di Indonesia, Tuhan, dan bisa memimpin semua orang untuk memakai masker, Tuhan, dan terus ini bisa menjauh, Tuhan, dan bumi kembali kayak dulu, Tuhan, bisa menyayangi satu sama yang lain, Tuhan, dan tidak kenapa-apa, dan virus itu bisa tidak ada lagi, Tuhan, kita bungkus semua orang di sini, Tuhan, dan tolong jauhkan virus ini, Tuhan, dan tolong Kau mengasihi orang yang di protokol, Tuhan, semuanya, Tuhan. Terima kasih Bapak, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, jaga aku dan teman-temanku, juga seluruh rakyat Indonesia, supaya kami sehat semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 10 ayat 23. Sesudah itu Yesus berpaling kepada muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat." Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ayat hafalan Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, mereka harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Selamat siang kakak kalian semua. Hari ini aku akan membacakan Alkitab yang terambil dari Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Terima kasih. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, siapa yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku.